Pagi, Pagi, Kak. Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke. Sekarang nggak kerasa kita sudah masuk ke pertemuan kita yang terakhir sebelum kita kuis, sebelum kita UAS. Sebenarnya untuk materi kita sudah selesai semuanya di minggu kemarin. Sekarang kita itu tinggal review. Jadi nanti kira-kira soal yang mirip-mirip dengan kuis, yang mirip-mirip dengan UAS tuh kayak gimana? Nah, itu sudah saya upload di files. Itu sebenarnya cuma bagian dari kuis sama UAS kalian. Karena kan di kuis sama UAS itu kan ada 2 tipe soal. Yang pertama ada yang teori, yang kedua ada yang praktek. Nah, yang di situ adalah bagian yang praktek. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah menguasai bagian yang praktek, nanti teori tinggal kalian ya pelajarin aja dikit-dikit. Karena biasanya kalau teori kan ya apa ya tergantung kalian sendiri. Kalian bisa baca-baca dari Sway atau dari video yang sudah Tasya kasih atau dari manapun lah. Nah, makanya sebab itu sekarang kita bersama-sama ingin praktek. Jadi Power BI seperti apa, contoh soalnya seperti apa, cara mengolah datanya seperti apa. Kan sebelum-sebelumnya kalian sudah pelajarin mungkin di videonya Tasya atau di mana. Nah, tapi sekarang itu kita pengen coba untuk review lagi, refresh lagi yang sudah kita pelajarin dari pertemuan pertama setelah UTS sampai pertemuan kemarin. Oke, sebab itu saya akan share screen dulu. Nah, kalian bisa buka Power BI kalian, sama bisa buka soal kalian. Oh. Oke, layar saya sudah terlihat? Sudah, Nel. Oke. Teman-teman bisa sambil ikutin ya. Mungkin nanti kita mau buat assignment nih, jadi kita kumpulin hasil akhir dari tugas ini. Gitu, buat tambah-tambahan nilai tugas juga. Jadi bisa diikutin ya. Oke, sebelumnya udah pada download semua kan? Untuk file di situ ada PDF, soalnya sama Excel. Udah pada download semuanya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai aja deh untuk mempersingkat waktu. Oke, kita baca soalnya. Jadi di sini ada perusahaan namanya Brave Production. Nah, Brave Production itu merupakan perusahaan pengolah barang yang sangat terkenal secara global. Nah, pada kesempatan kali ini, perusahaan ingin membuat laporan penjualannya atau sales report menggunakan Microsoft Power BI. Nah, perusahaan ini, perusahaan si Brave Production itu merekrut Anda sebagai seorang desainer. Jadi misalnya kalau kalian yang membuat data atau report atau dashboard, nah itu kalian disebut sebagai desainer BI. Nah, Anda merupakan seorang desainer yang akan membuat laporan tersebut dari data sales. Nah, data sales itu data Excel. Nah, data Excel kan itu namanya data sales. Nah, jadi nanti data Excel yang sales itu akan kita pakai untuk membuat report, dashboard, dan lain sebagainya. Nah, berikut ada beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Pertama, sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan date of sales. Oke, kita mulai dulu. Pertama-tama kalian buka Power BI-nya. Kalau udah, kalian bisa klik X di sini, di toolbox awalnya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengimpor datanya. Nah, karena data di sini data sales adalah data Excel, maka kita harus mengimpornya itu dari file Excel, jangan dari file yang lain. Nah, di sini ada 3 cara kalian bisa impor. Yang pertama, kalian bisa get data di sini, lalu ada tanda Excel di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa langsung klik Excel di sini. Yang ketiga, kalian bisa klik di sini, import data from Excel. Tergantung mana yang kalian nyaman, mana yang kalian suka, itu nanti hasilnya bakal sama aja. Nah, misalnya di kuis atau di UAS itu kan waktunya sangat terbatas. Jadi saya sarankan untuk langsung klik Excel yang ada di sebelah get data. Jadi dengan kita langsung mengklik Excel ini, jadi otomatis di Power BI itu
akan langsung mengimpor datanya itu berdasarkan Excel, bukan berdasarkan file yang lain. Oke, kita bisa klik Excel di sini. Nah, lalu kalian bisa cari di mana kalian simpan data Excel sales kalian. Entah itu di download atau mungkin di folder Lab SI kalian. Nah, kalau udah, kalian bisa klik sales di sini, lalu kalian bisa klik open. Oke, sampai sini dulu ada yang ketinggalan? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lihat lagi ke soal kita. Nah, jadi di dalam Excel itu biasanya nggak semuanya data dipakai. Ada cuma beberapa sheet dong yang dipakai. Nah, di sini yang diminta di soal adalah kita ingin memakai sheet sales, market, sama date of sales. Jadi kita pengen tahu di data penjualannya aja, data pasarnya, sama tanggalnya doang. Jadi yang lain-lain tuh nggak usah dipakai. Sales, market, date of sales. Nah, kita lihat di sini mana yang kira-kira akan dipakai. Nah, yang dipakai adalah sales, market, sama date of sales. Nah, lalu kita lihat lagi di soal. Nah, sebelum mengolah, desainer perlu melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Membutuhkan proses transform. Kalau misalnya di soal diminta untuk transform, maka kalian nanti kliknya setelah kalian mengklik datasheet-nya, kalian harus mengklik transform data. Tetapi kalau misalnya di soal tidak diminta transform data, maka teman-teman bisa langsung klik load. Kalau kalian klik load, berarti kalian nggak ada lagi yang namanya proses transform data. Tetapi kalau misalnya di soal nanti diminta ada transform data, maka teman-teman bisa klik transform data. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih proses transform data dengan mengklik transform data, maka teman-teman akan diarahkan langsung ke Power Query Editor. Nah, mungkin sudah dijelaskan kemarin Power Query Editor itu apa, tapi saya akan ulang lagi, saya akan refresh lagi. Jadi Power Query Editor adalah dapurnya Power BI istilahnya. Jadi di sini teman-teman bisa mengubah data yang awalnya cacat, yang datanya awalnya nggak benar, yang data awalnya itu nggak lengkap, itu bisa menjadi lengkap dan sesuai dengan yang ada di soal atau yang diminta. Maka sebab itu, kalau dengan mengklik transform data, kita itu pengen mengubah data sesuai yang kita mau, yang sesuai dengan kriterianya, yang sesuai dengan soalnya. Oke, maka sebab itu kita akan mulai proses transform data. Kita lihat lagi di soalnya di nomor 2. Jadi sebelum mengolah, desainer merasa perlu melakukan transform data. Untuk hal-hal berikut, ini ada beberapa keterangan. Yang pertama, pada sheet cells, buatlah sebuah kolom baru dengan nama yang namanya localization sebagai hasil pencampuran antara kolom segmentation dan kolom country. Separatornya adalah koma, tanpa menghilangkan kolom segmentation. Lalu kolom baru localization itu diletakkan di sebelah kanan dari kolom produk. Kemudian kolom percentage of profit itu bentuk formatnya itu harus persentase, jadi nggak boleh desimal. Oke, kita mulai. Pertama kali kita klik di query itu sales, karena yang kita pengen ubah itu adalah data sales, bukan data market atau date of sales. Nah, di soal itu diminta kita membuat data localization yang merupakan penggabungan antara data segmentation dengan data country. Dengan catatan, kedua data ini nggak boleh hilang. Kalau misalnya nggak boleh hilang, maka kalian bisa kliknya itu add column. Pertama kali kalian klik segmentation dan country. Karena kalian itu pengen membuat sebuah data baru. Yang pertama kali kalian klik segmentation sama country, lalu kalian bisa klik add column.
Kenapa add column? Karena di soal ini diminta datanya itu harus ada tanpa menghilangkan. Nah, kalau misalnya datanya itu pengen menghilangkan dua kolom ini, maka teman-teman bisa langsung klik transform. Tetapi kalau misalnya jangan dihilangkan atau misalnya tanpa menghilangkan, itu teman-teman bisa klik add column di sini. Nah, kalau sudah klik add column, kalian bisa klik merge column. Nah, di sini jangan salah, jangan di transform sama add column itu jangan sampai salah. Karena isi dari transform sama add column itu sama, kurang lebih sama. Jadi teman-teman harus perhatikan teman-teman sudah memilih transform atau sudah memilih add column. Karena di sini add column, maka bisa klik add column, lalu klik merge column. Karena di transform juga ada fitur yang namanya merge column juga. Kita bisa ke add column, lalu bisa klik merge column. Nah, nanti ada sebuah toolbox yang namanya merge column. Nah, di sini kita suruh memilih atau choose bagaimana data baru kita. Nah, di sini ada separator. Separator itu adalah sebuah pemisah. Jadi pemisah antara data segmentation dan country. Kan kita ingin membuat data baru yang namanya localization, yang merupakan penggabungan antara segmentation dengan country. Nah, jadi itu kita pengen itu pemisahnya itu apa? Bisa koma, bisa spasi, bisa underscore, bisa strip, dan lain sebagainya. Kita bakal lihat lagi ke soal. Jadi di soal ini diminta separatornya itu adalah koma. Nah, maka sebab itu teman-teman di kolom separator, itu teman-teman bisa pilih koma. Setelah teman-teman sudah pilih koma, lalu teman-teman lihat lagi ke soal, data nama barunya itu apa? Nama barunya adalah localization. Jadi di new column name-nya, teman-teman bisa ganti jadi localization. Oke, sampai sini dulu ada yang ketinggal? Nggak ada? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, separator sudah benar, koma, new column-nya sudah localization, kita bisa klik OK. Nah, di sini nggak ada. Ternyata localization itu di mana? Kalau misalnya kalian nggak tahu, itu letaknya di paling kanan. Nah, jadi nanti hasilnya adalah government, Kanada, government, Jerman, mid market, France. Nah, koma-koma ini yang disebut dengan separator. Nah, sampai sini belum selesai. Kita lihat lagi ke soalnya. Jadi, data localization itu harus diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Nah, kolom produk itu di mana? Kolom produk itu di sebelah country dan sebelum diskon band. Nah, lalu gimana cara memindahkan si localization itu ke sebelah kanannya si produk? Teman-teman bisa klik data localization kalian, lalu kalian bisa geser ke kiri. Kalian geser ke kiri pelan-pelan. Nah, sampai ada di sini produk. Lalu teman-teman taruh di sebelah produk. Sehingga data localization nanti akan terletak di sebelah kanan produk. Itu untuk localization. Belum selesai lagi sampai sini. Nah, setelah kita membuat localization, kita pengen memastikan. Jadi ada data yang namanya percentage of profit. Dan itu bentuknya harus persentase. Jadi nggak boleh desimal. Nah, kita lihat di sini ada data percentage of profit nggak sih? Nah, kita lihat di sini. Di gross sales, COGS, profit, dan nih ada percentage of profit. Tetapi bentuknya di sini adalah desimal. Sementara di soal itu dimintanya dalam bentuk persen. Maka sebab itu teman-teman bisa klik yang di 12 ini. Jadi ada percentage of profit. Teman-teman bisa klik yang 12 di sini. 1,2. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik percentage atau persen. Nah,
nanti secara otomatis format data percentage of profit adalah persen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh Kak, bisa diulangin Diulang dari mana? yang tadi bikin jadi persentase. Oh, oke. Ini saya ubah lagi ya. Nah, oke. Kamu di percentage of profit, kamu bisa klik yang 12 ini nih, 12. Pokoknya di kolom 12 ini ada simbol 1,2 di sini. Kamu klik aja. Oke, sudah. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada. Nah, selesailah transform data untuk data sales. Nah, kita lihat lagi di soal, apakah transform datanya sudah selesai? Oke, jadi enggak, belum selesai. Ini hanya untuk sheet yang sales. Ternyata kita pengen transform data lagi untuk sheet yang date of sales. Nah, di sini kita meminta untuk membuat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date yang menunjukkan informasi di bawah ini. Yang pertama, kita itu diminta untuk menyiapkan data nama bulannya. Lalu kita diminta untuk menyiapkan minggu keberapa dalam setahun. Kan setahun itu ada 52 minggu. Jadi kita pengen tahu itu minggu keberapa. Dari minggu 1, minggu 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk kolom C, itu diminta kita untuk memberikan informasi hari keberapa dalam setahun. Nah, dalam 1 tahun kan itu rata-rata 365 hari. Jadi kita pengen tahu pada tanggal tersebut itu adalah hari keberapa. Entah itu hari ke-100, hari ke-200, hari ke-300, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa langsung ke datanya yang date of sales. Nah, di sini ada 3 data. Ada segmentation, product, sama data date. Nah, karena di sini kita dimintanya untuk menyiapkan data tanggal, maka otomatis data yang dipakai adalah data date. Nah, maka sebab itu teman-teman bisa langsung klik aja untuk data date. Nah, lalu di sini kita lihat, kita itu pengen membuat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date yang menunjukkan informasi di bawah ini. Nah, di sini kita asumsikan saja bahwa data date itu masih dipergunakan. Jadi data date itu nggak dihapus. Nah, karena data date nggak dihapus, maka kita menggunakan add column lagi. Nah, caranya kita tidak merge column karena kita nggak pengen menggabungkan data. Kita cukup klik di add column, lalu teman-teman bisa klik date di bagian from date and time. Teman-teman bisa klik date di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada age, ada date only, ada year, ada month, quarter, week, day, dan lain sebagainya. Kalau age biasanya pengen mengetahui berapa umur seseorang. Itu dari tanggalnya aja kita udah bisa. Lalu kalau date only ya bentuknya seperti ini doang, jadi tanggal doang. Year biasanya untuk informasi tentang tahun, month untuk bulan, quarter itu biasanya untuk kuartal, week itu untuk minggu, day itu untuk hari. Nah, kita lihat lagi di soal yang pertama kali kita buat adalah nama bulan. Jadi dari data date ini kita pengen mencari nama bulannya. Nah, kita bisa klik date, add column, lalu klik date lagi di sini. Lalu kita lihat mana yang kira-kira mencerminkan bulan. Nah, ada year, ada month, ada quarter, ada week, ada day. Nah, kita bisa klik yang month karena ya nama bulan. Nah, di month ini dibagi lagi menjadi beberapa. Ada month, ada start of month, ada end of month, ada day on month, ada name of month. Kalau month itu jadi dia pengen tahu bulan keberapa. Kalau start of month ya dia pengen tahu awal bulannya itu ya tanggal berapa. Kalau end of month pengen tahu akhir bulannya itu ya tanggal berapa. Kalau day of month jadi dia pengen tahu di dalam 1 bulan itu hari keberapa. Nah, dan di sini ada name of month. Karena yang diminta adalah nama bulan, maka kita memilih yang name of month. Nah, nanti secara otomatis akan tercipta kolom baru yang namanya month name. Nah, month name itu isinya adalah nama-nama bulan.
Nah, kita bisa cek di sini jadi benar di sini date-nya bulan 1, bulannya adalah Januari. Di sini bulan 6, bulannya adalah bulan Juni. Di sini bulan 12, ini adalah bulan Desember. Nah, itu untuk step pertama. Untuk month name. Sekarang yang kedua, kita pengen tahu, kita ingin menunjukkan informasi berapa minggu dalam setahun. Jadi dari ke data date, kita pengen tahu minggu keberapa sekarang itu. Nah, kita bisa balik lagi. Kita kembali klik date, lalu add column, lalu kita klik date lagi. Nah, terus kita lihat soal apa yang kira-kira dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah data minggu. Maka sebab itu kita bisa klik week di sini. Nah, sama seperti month tadi, ada jenis lagi. Ada week of year, ada week of month, start of week, dan end of week. Penjelasannya itu kira-kira sama seperti month tadi. Bedanya month-nya diganti menjadi week. Nah, karena di sini kita pengen tahu berapa minggu dalam setahun, maka kita bisa klik week of year. Karena kita pengen tahu berapa minggu dalam setahun. Kita bisa klik. Nah, nanti secara otomatis akan tercipta kolom yang namanya week of year. Di mana dia memberitahu sekarang itu adalah minggu keberapa. Misalnya nih, di 2 data pertama itu adalah minggu pertama. Di data selanjutnya minggu ke-23. Selanjutnya minggu ke-49. Selanjutnya minggu ke-9. Dan lain seterusnya. Itu untuk step 2. Sekarang kita lanjut ke step 3. Jadi kita pengen tahu sekarang itu adalah hari keberapa dalam setahun. Nah, setahun kan ada dari 1 sampai 365. Jadi kita pengen tahu sekarang tuh hari keberapanya. Caranya itu sama seperti kalian cari week of year tadi. Caranya kalian klik date, lalu add column, lalu date, lalu day. Karena kita pengen mencari harinya. Nah, lalu kita cari day of year, karena kita pengen ngelihat day-nya itu per tahun. Nah, kalau kalian lihat, di sini kok nggak ada day of month. Nah, kalau misalnya nanti di soal ternyata dimintanya adalah day of month, kalian jangan cari di day. Kalian carinya di month. Karena di month itu ada yang namanya days in month. Oke? Kalau misalnya nanti di ujian mintanya day of month, jangan cari di day, tetapi cari di month. Nah, karena di sini dimintanya adalah day of year, maka kita bisa klik yang day of year. Nah, sehingga secara otomatis akan ada datanya lagi. Jadi ada data 1, 152, 335, 60, dan lain sebagainya. Oke, selesailah untuk proses transform kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ini baru step kedua. Belum, Kak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti proses transform kita sudah selesai. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik home di tab ribbon-nya. Lalu teman-teman bisa klik yang paling kiri, yakni close and apply. Dengan mengklik close and apply, berarti kalian sudah menyatakan Power Query Editor atau proses transform kalian sudah selesai. Maka kalian bisa klik. Nanti akan ada prosesnya, mungkin ya tergantung dengan komputer kalian, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya kalian sabar-sabar aja, yang penting manage waktu kalian itu benar. Nah, di sini kalau sudah selesai, cara tahu selesainya itu di mana? Kalian lihat di fields-nya. Di fields-nya ini sudah ada data-datanya. Ada date of sales, kalau kita jabarin juga ada market, ada sales, pokoknya ada semua di sini. Nah, kalau misalnya kalian salah ngeklik, ternyata kalian belum selesai tapi udah close and apply. Cara biar pengen kembalinya ke Power Query Editor tuh kayak gimana sih? Nah, teman-teman gak usah panik di sini. Nah, teman-teman bisa langsung ke ribbon home, lalu teman-teman bisa cari yang namanya transform data. Dengan ngeklik transform data, maka teman-teman akan dikembalikan ke Power Query Editor. Nah, itu kalau misalnya kalian nanti salah, ada salah,
ternyata kalian sudah close and apply duluan, ada yang baru keingetan, oh ternyata belum ada yang buat transform misalnya. Nah itu bisa kalian klik transform data di Power Query editornya. Karena di sini sudah selesai, maka saya akan close and apply. Nah, kita lihat lagi di soal. Jadi setelah proses transform kita nggak buat visualisasi dulu. Kita harus memastikan manage relationship-nya. Jadi data per data itu punya hubungan atau enggak. Jadi kita akan pastikan di sini. Nah, secara otomatis sebenarnya Power BI sudah bisa mendetek hubungan antara satu data dengan data yang lain. Nah, di sini kita akan mengeceknya. Nah, kita lihat di nomor 3. Jadi di Power BI kita itu ada hubungan antara data produk di sheet sales dengan data produk di date of sales. Lalu ada data juga kita hubungannya unit sold di data sales sama unit sold di market. Dan hubungannya adalah many to many. Nah, kita bisa cek. Nah, cara ngeceknya di mana? Teman-teman bisa klik yang ada di model. Jadi di sini ada report, di sini ada tabel atau data, di sini ada model. Nah, teman-teman bisa klik di model. Nah, ternyata di sini nggak di Power BI saya itu nggak mendetek adanya hubungan. Ya, saya nggak tahu di Power BI kalian mendetek atau enggak. Nah, ini tergantung di Power BI kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya kayak saya, kalau misalnya kalian nanti ada di posisi saya, ternyata datanya itu enggak apa ya? Datanya itu ternyata enggak ada hubungannya, padahal ada hubungannya. Nah, itu caranya kalian bisa langsung geser-geser aja. Kayak gimana contoh geser-gesernya? Kita lihat soal dulu. Jadi apa yang pengen digeser? Nah, di sini yang pengen kita hubungkan adalah data produk dengan data produk. Satu di sales, satu di date of sales. Nah, kita lihat data produk di sini tuh ada atau enggak. Ini kita turunin. Nah, data produk. Nah, ada di sini. Lalu di sini ada data produk enggak? Ada juga. Nah, caranya untuk agar terhubung adalah produk ini kalian ambil, kalian drag, lalu kalian taruh di produk yang ada di date of sale. Nah, nanti akan ada hubungan di sini, create relationship, di mana di sini kita ingin memastikan ada hubungan apa di sini. Nah, ternyata kita pilih sales dan date of sales untuk produk dan produk. Cardinality-nya atau hubungannya di sini adalah many to many. Jadi di sini kalian nggak perlu masukin manual lagi karena di Power BI itu sudah otomatis terdetek. Ternyata benar hubungannya adalah many to many. Nah, kalian di sini hanya untuk ngecek. Kalau kalian sudah merasa yakin, kalian bisa klik OK. Nah, nanti secara otomatis nih antara data sales dengan data date of sales. Yang terhubung apa? Yang terhubung adalah produk dan produk. Dan datanya adalah many to many. Tahu many to many itu dari mana? Kalian lihat di sini bintang atau satu. Kalau satu berarti one, kalau bintang adalah many. Di sini adalah bintang, bintang. Berarti adalah many to many. Oke, kita lanjut lagi untuk step pertama. Ya. Mau tanya, pas apa namanya mindahin produknya di date of sales, jadinya nggak bisa create relationship gitu katanya. Kenapa? Boleh ulang lagi? Nggak bisa create relationship gitu, Kak. Iya, oke nih. Oke, ada cara lagi. Nah, saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa selain geser, kalau
Sorry, ini sinyalnya aku atau Cornell ya? Kayaknya Kak Cornel aku nge-freeze juga. Putus juga ya. Bentar ya teman-teman, soalnya yang share screen Cornell. Mungkin internetnya lagi reconnecting. Tunggu bentar ya. Oke, cek. Oke. Sorry tadi reconnecting. Oke. Layar saya sudah terlihat lagi? Sudah. Sudah, Nel. Oke, tadi terakhir saya sampai mana? Mau manage relationship. Oke. Nah, ini berarti saya hapus lagi. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa langsung drag, pindah, itu nggak ada hubungannya, teman-teman bisa klik sales atau di market atau di depth of sales, kalian bisa klik kanan. Lalu kalian klik manage relationship. Nah, cara pertama kan kalian auto detect. Tapi kalau misalnya auto detect nggak bisa, teman-teman harus masukin manual. Caranya adalah teman-teman bisa klik new di sini. Nah, lalu kita lihat soal yang terhubung antara produk di sales sama produk di depth of sales. Maka sebab itu kita bisa klik sales di kolom pertama, dan di toolbox kedua kita masukin depth of sales. Lalu apa yang pengen terhubung? Yang pengen terhubung adalah produk dan produk. Nah, untuk cardinality, many to many, ini akan dibuatkan sendiri oleh Power BI. Jadi teman-teman nggak perlu milih lagi, karena Power BI sudah menentukannya secara otomatis. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, sehingga secara manual, kalian sudah bisa membuat relationship antara produk di sales sama produk di date of sales. Kalau udah kalian pengen memastikan, kalian bisa klik close. Nah, nanti akan ada hubungannya. Oke, yang tadi masih ada problem, sudah bisa? Kak, ini tadi pilih cardinality-nya many to many. Many to many. Sebenarnya itu kamu nggak perlu milih lagi, karena Power BI itu udah otomatis nentuin hubungannya. Iya kan di sini create relationship ya. Iya. Terus saya pilih sales, terus klik produknya kan. Terus bawahnya date of sales, terus produk. Iya. Tapi enggak, ini cardinality-nya nggak usah diisi sama cross filter direction. Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Tapi nggak bisa di nggak ada hubungan. Oh, nggak bisa diokein. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa diokein, cardinality-nya kamu pilih sendiri aja sesuai dengan soal.
Oke, bisa dicoba dulu. Tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Di bawah tulisannya you can create relationship between these two columns because one to columns must have unique values. Gitu. Oke, coba kamu share screen dulu, nanti saya bisa lihat. Salah. Kayak gini kan? Udah kelihatan belum? Tes. Udah kelihatan, Audi. Oh iya. Kayak gini kan? Sebentar ya, dilihat dulu. Oke. Yang drag tadi juga nggak bisa ya? You can create a relationship between this. Yang kamu apa di drag gitu? Unique value. Harus punya unique value. Value-nya beda ya. Bentar ya teman-teman, Cornell-nya lagi reconnecting lagi nih. Seharusnya sih bisa ya kalau gak yang di drag itu sama yang tadi. Mungkin Cornell nanti bisa bantu, bentar dulu ya. Soalnya biasanya sih langsung bisa gitu. Ada yang ada masalah kayak gini lagi nggak teman-teman? Saya juga nggak bisa, Kak. Saya Ada juga lagi ya? sama, Kak. Oh banyak yang nggak bisa ya? Bentar ya. Ini kecil banget. Bisa ini nggak di plus itunya. Zoom-nya. Oke. Nggak bisa ya. Kalau pakai yang atas, manage relationship-nya. Yang atas di tab itu, tab home kan ada relationship. Terus ada yang kayak alur. Ya. Tadi udah ya? Nggak bisa juga ya? Terus kalau new-nya, ya tambahin lagi. Kayak tadi ya. Kardina itunya coba diklik bawah deh. Nah, pilih. Terus cross filter direction-nya kalau many to one coba buat aja deh buat dua-duanya. Nah, belum bisa juga ya oke-nya ya. Yang make this relationship aktif coba. Gak bisa juga. Coba tolong cardinality-nya. Udah ada apa aja? Ada nggak bisa juga? Nggak bisa, Nel. Coba, Kalau botnya diganti single? Nggak bisa. Yuk. Coba kamu kembali lagi ke transform data. Ya, di close aja. Tahu kan? Nah, itu ada transform data di situ. Kamu bisa langsung balik aja. Nah, klik transform data aja. Ya, tolong digedein aja. Produk. Untuk date of sales-nya tolong. Sama ya. Produk, keduanya berbeda mana ditemenin. Oke.
terus lengkap kok di sini. Oke, ini yang ada problem cuma si Audi doang atau yang lain juga ada? Tadi ada lagi dua. Dua. Ada Lebih dari dua kayaknya. Ada dua, oke. Nah, saya ada problem ini ya baru sih saya pertama. Bentar ya. Oke. Oke, kamu bisa close and apply dulu. Kita coba lagi yang satu lagi. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya mungkin kalau nggak masalah di datanya, mungkin di aplikasinya. Oke, kamu coba dulu. Sekarang yang kedua, itu unit sold. Unit sold itu ada di sales. Kamu geser ke bawah dulu, itu kan ada. Nah, kamu geser ke market, yang ada unit sold-nya juga. You can you. Oke, kamu bisa X dulu. Oke, kayak gini aja deh. Bagi yang nggak bisa, teman-teman bisa download mungkin ini perbedaan versi Power BI-nya. Teman-teman bisa download lagi Power BI-nya itu di files. Jadi saya kan pernah kasih tuh PBI yang desktop-nya itu di files. Teman-teman bisa download tuh di situ kalau misalnya ada yang problem. Karena ini kalau masalahnya kalau nggak di datanya, jadi aplikasinya. Jadi itu cuma itu doang. Gitu. Jadi bagi yang ada problem, teman-teman bisa uninstall Power BI kalian. Teman-teman bisa download Power BI yang ada di files yang ada di grup Teams kita. Waktu praktikum bukan ya. Pokoknya waktu video sebelumnya yang bahas relationship kayak gini juga nggak teman-teman? Aplikasinya Power BI kalian ngedetect atau enggak? Kalau nggak salah itu materi 5 ya. Yang relationship. Kedetect atau enggak? Sekitar 2 minggu yang lalu Ya. Kalau nggak salah. Masih awal-awal gitu. Kan ada coba-cobain gitu kan. Kayak buat relationship juga tuh. Kedetect nggak guys? Kalau misalkan nggak kedetect pas di praktikum sebelumnya, berarti kemungkinan besar aplikasinya yang mungkin kayak Cornell bilang gitu. Teman-teman bisa download lagi kan buat backup, takutnya kuis sama ujian nggak muncul kayak gini nih. Tapi kalau misalkan pas kemarin praktikum, teman-teman tuh muncul data-datanya gitu kan. Nah di sini nggak muncul, berarti kemungkinan besar data-datanya yang emang nggak kebaca gitu. Makanya dipastiin kayak gitu dulu sih teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman belum coba praktikumnya yang manage relationship, teman-teman coba dulu ya yang kemarin. Nanti kalau misalkan muncul, ya mungkin datanya ini yang salah. Tapi kalau nggak muncul, berarti teman-teman coba sarannya Cornell tadi ya buat download yang ada di file Power BI-nya. Itu aja sih. Oke, selain yang problem tadi, udah pada bisa belum? Udah pada bisa yang relationship selain yang problem tadi? Yang lain udah bisa mendetek antara relationship antara produk di sales dengan yang ada di date of sales. Sebelum kita lanjut lagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap berarti oke. Teman-teman sudah bisa membuat relationship selain yang problem tadi. Oke. Selanjutnya, kita lihat di poin kedua. Di situ kita pengen membuat relationship antara sales, itu unit sold, dengan sheet market, unit sold juga. Nah, tapi teman-teman bisa langsung drag aja. Jadi di sini ada unit sold di sales, teman-teman bisa langsung pindahkan ke unit sold yang ada di market.
Nah, cardinality-nya sudah benar, many to many, pastikan cross ini both, lalu di sini checklist, dan ada tulisan OK. Kalau udah, teman-teman bisa klik OK di sini. Nah, nanti secara otomatis data kalian akan terhubung seperti ini. Jadi ada dua hubungan many to many di sini. Antara sales dengan date of sales sama markup terhadap sales. Oke, di sini sampai sini dulu ada yang ketinggalan? Tuh, suara saya masih kedengeran kan? Nggak itu. Kedengeran, Nel. Oke. Oke, sampai sini nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti sudah selesai untuk proses transform sampai manage relationship. Nah, selanjutnya ini untuk di poin 4 sama di poin 5, di situ itu adalah langkah visualisasi. Enggak di poin 4 doang. Nah, nanti di ujian itu nanti biasanya ada 2 page. Jadi kita diminta untuk buat 2 halaman. Itu page size-nya 16:9. Itu adalah size yang default. Jadi emang bawaannya udah 16,9 banding 9. Jadi misalnya kalau misalnya nanti di ujian kalian dimintanya page size-nya adalah 16:9, ya teman-teman gak usah panik. Karena emang bawaan dari Power BI adalah 16:9. Oke. Untuk materi 4 ini bisa dilanjutin sama Tasya lagi. Oke, saya bakal lihatkan aja. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Pastiin tadi datanya udah bener ya. Nah, kita mau coba buat visualisasi karena kan emang tujuan kita pakai Power BI ini kan buat lihat apa visualisasi datanya kan supaya lebih menarik, jadi analisanya lebih mudah. Nah, karena tadi data-data yang kita punya udah kita transform, jadi tinggal kita visualisasikan aja nih. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman bisa sambil buka juga PDF-nya. Nah, di soal yang nomor 4, teman-teman. Di soal yang nomor 4 itu ada tulisan laporan terdiri dari 1 dan page 2. Berarti nanti teman-teman tuh harus buat 2 halaman ya, 2 halaman laporan. Nah, mungkin kita bikin yang page 1-nya dulu aja. Page size-nya itu ukurannya 16:9. Nah, kita kalau misalkan mau ngatur page size nih, nah kebetulan kan di sini ukurannya udah sama ya kayak yang Cornel bilang, udah 16:9. Banding 9 kayak yang ukuran biasanya. Tapi kalau misalkan beda, teman-teman bisa ke yang gambar kayak kuas chat, itu namanya format. Nah, teman-teman tinggal ganti aja page size-nya. Itu tinggal diklik. Nah, teman-teman tinggal pilih kira-kira ukurannya mau yang mana nih. Gitu. Teman-teman bisa pilih sesuaiin sama yang ada di soal nanti. Tapi karena kita butuhnya yang sekarang 16:9, teman-teman pilih yang 16:9 aja. Oke. Sampai page size udah, teman-teman. Kan nggak kita ubah ya. Cuman supaya teman-teman tahu aja gitu, kita review ulang. Nanti pas ujian kan siapa tahu beda ukurannya. Oke. Kalau udah, aku mulai masuk ke halaman yang pertama. Nah, kita bisa baca, teman-teman bisa sambil buka juga. Page 1 diberi nama, page 1 diberi nama report 1. Berarti, teman-teman namain dulu nih, yang ada di bawah tuh, kan ada namanya page tab ya. Nah, page 1-nya di double klik aja. Nah, teman-teman ketik jadi report 1. Atau bisa klik kanan, terus ganti rename, terserah teman-teman. Tapi mudahan di double klik sih, jadi lebih cepat. Nah, kalau udah diganti jadi report 1, kita baca lagi soalnya. Pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Gitu, berarti kita isi dulu nih nama dari perusahaan ini. Nah, gimana sih caranya bikin nama perusahaan gitu kan? Kita bisa ke insert, tab, atau udah ada tuh di home juga bisa, sama aja sih teman-teman. Jadi text box ada di insert sama di home ya. Nah, di home itu ada di yang kanan, di insert ada di yang kayak tengah-tengahnya. Nah, tinggal kita klik, terus kita ubah font size-nya itu jadi 40. Nah, itu kita bisa ubah jadi ukurannya 40.
Nah, kalau udah kita tulis nama perusahaannya. Perusahaan kita itu kan Brave Production ya, jadi kita tinggal klik aja, ketik Brave Production. Nah, kalau udah ini kayak text box biasa ya teman-teman, kayak di Word gitu. Tinggal kita pindahin ke tengah-tengah gitu, atau dikasih di rata tengah gitu kalau ditarik. Ya. Nah, jadi nama perusahaannya tuh ada di atas bagian tengah laporan. Nah, sampai sini udah teman-teman. Sampai tampilan awalnya. Udah belum nih? Udah, oke. Soalnya nanti ujian ya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau teman-teman ikutin kan nanti ada gambaran nih ngerjainnya gimana gitu. Oke, aku masuk ke visualisasinya ya. Di sini tuh ada 6 visualisasi. Dituliskan, adapun isi laporan pada halaman ini terdiri dari visual berikut ini. Yang pertama itu ada Q&A. Nah, si Q&A itu kan kayak yang udah dijelasin ya sama Cornel di minggu sebelumnya gitu. Dia kayak apa fitur yang kita bisa nanya nih ke data ini gitu, tanya terkait dengan pertanyaan dari data kita. Nah, si Q&A ini tuh kita tinggal klik aja yang ada di visualization. Teman-teman bisa lihat tuh, kan ada filter, visualization, field. Nah, terus ada yang gambarnya kayak komen. Gitu, yang kayak kita mau ngomong gitu kan, kasih pertanyaan lah. Gitu. Nah, itu tinggal teman-teman double klik atau bisa di drag ke kanvasnya. Di double klik aja kalau nggak bisa. Nah, nanti akan muncul question box kayak gini. Teman-teman, kita nggak usah masuk-masukin field ya kalau di Q&A. Jadi kita cuma sediain aja nih box yang menyediakan question box nih buat data-data kita. Kira-kira nanti kita mau nanyanya tuh tentang apa, nanti masukinnya di si Q&A. Jadi kita nggak usah masukin field gitu, atau data-data kita nih yang mau kita olah. Kita nggak usah masukin. Terus kita lanjut ke visualisasi yang kedua. Nah, kalau kedua itu kita mau buat pie chart yang berisi informasi mengenai sales by product. Berarti kita pilih dulu. Pertama tuh kita pilih visualisasinya dulu. Visualisasinya itu pie chart yang kayak gambar pizza ya teman-teman. Gini. Nah, itu tinggal kita double klik. Nah, kalau udah muncul kan dia masih kosong nih, nggak kayak Q&A yang yang udah ada isinya. Karena pie chart masih kosong, kita harus isi nih data kita. Kira-kira pie chart ini mau berisikan informasi tentang apa dari data kita, gitu kan. Nah, di sini dia mau menginformasikan tentang sales by product. Berarti teman-teman tinggal ke field, terus teman-teman drag aja tuh salesnya, dimasukin ke si pie chartnya. Nah, kemudian ditambahin sama produk. Teman-teman cari lagi di field, terus masukin yang produk. Nah, nanti pie chart ini akan menampilkan visualisasi mengenai penjualan nih berdasarkan produk yang ada di perusahaan Brave Production ini. Gitu. Jadi ada digambar-gambarin per masing-masing produknya. Penjualannya berapa sih? Gitu. Oke, untuk Q&A sama pie chart udah teman-teman. Kak, aku mau nanya. Ya. Ini kan sheet-nya kan ada yang market sama yang sales. Nah, itu sales by produknya dari yang mana, Kak? Itu tadi Bebas. Cornel ambilnya yang kayak sales ya? Iya, pokoknya bebas asalkan di sini ada produk, di sini ada sales, Kamu ambil bebas saya terserah. Sebenarnya kan datanya sama ya, makanya kita bisa manage relationship gitu. Jadi kamu bisa ambil dari mana aja sih gitu. Yang penting ada di field-nya, tinggal ditarik aja deh. Gitu. Oke. Aman teman-teman di Q&A sama pie chart-nya? Aman. Oke. Kalau aman, aku lanjut ke visualisasi yang ketiga dan keempat dulu ya. Nah, yang ketiga itu kita mau pakai visualisasi yang tree map. Nah, si tree map ini gambarnya nggak kayak pohon ya, teman-teman. Dia gambarnya kayak kotak-kotak-kotak gitu. Nah, jadi kita mau bikin visualisasi tree map yang berisi informasi mengenai profit by country.
Nah, itu ya teman-teman yang kayak kotak-kotak itu yang ada di sebelahnya donut chart ya kalau nggak salah. Itu tinggal teman-teman klik. Itu di pojok situ. Nah, sama nih kalau misalkan ada tulisan menginformasikan, berarti teman-teman itu harus masukin field gitu. Nah, di sini karena dia menginformasikan profit by country, berarti field yang kita masukin itu profit. Profit itu ada di market ya. Nah, di market ada gitu. Kita tinggal drag aja ke si tree map. Nah, ini kan masih panjang aja ya tree map-nya karena belum ada nih pembagiannya profit berdasarkan apa sih gitu. Nah, karena di soal itu berdasarkan country, kita tinggal masukin country-nya. Itu ada di market juga. Tinggal di drag aja. Ya, di sales juga ada. Nah, kalau udah, nanti dia akan membagi-bagikan nih penjualannya berdasarkan dengan country-nya. Kayak gitu. Ini untuk yang tree map. Nah, selanjutnya kita mau pakai slicer. Nah, slicer ini kan seperti yang udah dijelasin ya sebelum-sebelumnya, itu tuh merupakan fitur filterisasi, teman-teman. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan apa nih gitu. Jadi data kita nanti disajikannya berdasarkan apa. Kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet filter sendiri lah gitu. Jadi kita pakai si slicer aja. Nah, slicer itu gambarnya yang kayak corong, teman-teman. Kelihatan nggak? Nah, oh ya ini. Ya ada kayak apa namanya kotak terus ada corong apa sih namanya? Ya corong gitulah teman-teman kayak gambarnya filter gitu. Itu teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini kan kosong nih teman-teman. Nah, dia nanya gitu kan, kita mau filternya berdasarkan apa nih? Gitu. Nah, ini sini kita bisa isi filternya itu berdasarkan country. Jadi kita masukin aja country-nya. Nah, di si slicer ini teman-teman, itu tuh kita bisa nampilin data yang emang list kayak gini, yang bentuknya memanjang, atau kita bisa memperkecil ruangan kita nih teman-teman. Jadi kita bisa ganti jadi drop down. Nah, itu caranya kayak yang Cornel tunjukin, kan ada panah ke bawah. Teman-teman tinggal klik, kita ganti jadi drop down. Nah, itunya bisa kita kecilin deh visualisasinya gitu. Jadi kalau misalkan visualisasi kita masih ada lagi, kita nggak sempit-sempitan gitu datanya, visualisasinya. Jadi kita bisa lebih efisien lah tempatnya gitu. Nah, nanti kita coba ya teman-teman, kalau misalkan page 1 udah selesai, kita coba nih, maksud dari si slicer ini gimana sih gitu. Tapi kita lanjut ke visualisasi yang ke-5 dan 6 dulu. Oke, kita lanjut ya ke yang 5. Kalau ada yang ketinggalan atau aku kecepatan, bilang ya teman-teman. Kita bisa ulang lagi gitu, nggak apa-apa. Nah, terus yang ke-5 itu ada yang namanya card. Nah, card ini tuh dia cuma berisi informasi tentang data itu. Jadi kayak cuma kayak misalkan tulisan nih penjualan. Misalkan kita masukin penjualan. Nah, nanti dia akan memberikan informasi tentang penjualan gitu. Nah, kita mau coba yang card. Card itu yang kotak yang ada tulisan 1, 2, 3 ya. Di visualization. Nah, iya. Itu tinggal diklik aja, double klik. Nah, kalau udah, kita masukin lagi fieldnya karena dia ada tulisan menginformasikan gitu. Kalau ada isi menginformasikan, berisikan, itu kita harus isi fieldnya ya teman-teman. Nah, kita isi itu tentang localization ya. Itu ada di sales. Teman-teman bisa drag. Nah, dia langsung memuat informasi tentang lokasi pertamanya gitu, localization pertamanya tuh di mana. Itu ada si channel partners di Kanada gitu. Nah, selanjutnya itu kita ada donut chart. Donut chart itu yang gambarnya kayak donat di sebelahnya tree map tadi. Teman-teman bisa baca ya soalnya sambil dibaca. Jadi di sini donut chart menginformasikan gross sales by segmentation. Nah, ini kan donut chart-nya udah kita double klik. Berarti kita tinggal masukin field-nya. Itu kan menginformasikannya tentang gross sale by segmentation. Berarti kita masukin si gross sale-nya. Kita masukin, kita drag.
sama segmentation. Nah, yang ada di date of sales. Nah, kalau udah, berarti itu udah menampilkan informasi tentang gross sales-nya nih berdasarkan segmentasi yang ada. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih teman-teman, sebenarnya fungsi dari slicer itu gimana sih? Kita bisa buka yang all-nya itu kita klik. Nah, nanti kan dia muncul tuh pilihan-pilihannya. Misalkan kita pilih Kanada nih. Nah, nanti semua data yang ada di visualisasi kita, yang ada di report ini tuh cuma punyanya Kanada aja, jadi kita filter berdasarkan country-nya, yaitu si Kanada. Tapi kalau misalkan kita ubah lagi berdasarkan Jermani, atau apa aja lah, terserah teman-teman, nah dia juga akan berubah berdasarkan country-nya masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalkan mau balik lagi jadi all, itu juga bisa teman-teman. Itu tinggal tadi kan kita all ya, pas awal-awal. Gitu. Jadi dia akan menyesuaikan. Nah, kalau dimatiin dia akan balik lagi menampilkan visualisasi berdasarkan ya semua country, nggak cuma masing-masing country. Jadi itu fungsi dari si slicer. Nah, untuk page 1 selesai. Ada yang mau nanya teman-teman atau ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Aman, guys? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Kita lanjut ke page 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita lihat di page tab, belum ada ya. Teman-teman bisa nambahin aja kayak di Excel. Tinggal klik plus aja. Nah, nanti muncul si page-nya yang baru. Terus kita bisa lihat soalnya deh. Page 2 diberi nama report 2. Pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40 dan di pojok kanan atas tuliskan page 2 dengan font 20. Berikut adalah visualisasinya. Nah, nanti kita kerjain visualisasinya. Kita bikin yang perintilannya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita rename dulu page 2 jadi report 2. Terus di tengah-tengahnya kayak yang tadi kita isi text box. Ukurannya itu 40, font size-nya. Kita tulisin lagi, siapa namanya tadi? Brave Production ya. Kemudian kita tarik, jadi dia di rata tengah. Kemudian di pojok kanan atas, berarti kita tambahin lagi text box-nya. Kita tulis page 2, ukurannya itu 20. Tulis page 2. Nah, ya jadi pojok kanan atas. Nah, kalau udah, kita lihat visualisasinya. Di visualisasi yang pertama itu kita mau buat line chart nih teman-teman. Nah, kita tinggal klik aja line chart kan kayak yang yang batang-batang gitu. Oh, yang garis, maaf guys. Line kan garis ya, itu tinggal kita klik aja. Nah, kalau udah kita isi nih pakai fill, di mana informasinya itu tentang sales, by segmentation, and product. Berarti yang kita masukin itu ada 3. Ada sales, terus ada segmentation, sama field-nya produk. Yang ada di market juga boleh. Nah, jadi dia akan menampilkan informasi tentang si ini nih, sales berdasarkan segmentasi dan produknya. Gitu. Nah, terus yang kedua, dia juga mau kasih fitur slicer. Tuh. Kita bisa masukin aja slicernya. Nah, di mana kita mau filternya sekarang berdasarkan segmentasi nih, teman-teman. Kalau page 1 kan berdasarkan country. Nah, kalau page 2 ini berdasarkan segmentation. Jadi kita pilih yang segmentation-nya. Kita drag.
Nah, ini juga kita boleh kayak gini atau boleh diganti jadi drop down, terserah teman-teman ya. Tapi kayaknya kalau yang ini muat deh kalau kita bikin list kayak gini. Nah, terus kita mau masukin yang card. Card tadi tuh yang ada 1, 2, 3-nya. Ya. Kita isi berdasarkan mon name. Berarti ada di date of sales ya datanya. Nah, dia kasih tahu gitu, kasih informasi ke kita kalau penjualan terakhir ya itu ada di bulan penjualan pertama itu ada di bulan Agustus. Terus kita bikin lagi card-nya di mana informasinya itu tentang unit sold. Card terus pakai yang unit sold. Ada di market. Nah, dia kasih tahu tuh unit sold-nya sekarang udah 700 unit gitu. Nah, ini untuk visualisasinya teman-teman. Oke, mungkin Cornell ada yang mau ditambahin? Atau kita mau coba-coba lagi nih teman-teman, mungkin penasaran. Mau coba-coba visualisasi lagi. Atau gimana gitu. Ya, oke, sampai sini pertanyaan dulu. Ya, ada pertanyaan guys, ada yang ketinggalan? Ini kita sebenarnya udah selesai latihan soalnya cuma kayak gini. Saya kasih pilihan deh. Teman-teman pengen ngerjain lagi. Sebenarnya ini ada satu soal lagi visualisasi biar kalian bisa belajar lagi. Atau soalnya pengen kalian pelajarin sendiri gitu. Ya buat nanti bahan-bahan persiapan ujian dan segala macam lah gitu. Pengen lebih baik dibahas sekarang. Atau ini, kita pakai soal ini, cuman kita explore lagi nih, mungkin di transform kan tadi ada yang nggak kebahas gitu, mungkin kayak use first row gitu, kayak kita bahas-bahas apa sih fitur-fiturnya gitu, atau teman-teman mau ulang ngerjain soal lain gitu. Iya. Atau mau kerjain sendiri buat Terserah latihan. Sih. Iya, terserah sih. Mungkin kalau dari aku sih saraninnya kayak kita di sini explore lagi nih apa aja gitu yang ada fiturnya. Nah, nanti Cornell sama aku kasih soal lagi ke kalian, itu kalian bisa latihan lagi sendiri di rumah. Kalau kayak gitu gimana, guys? Buat prepare, karena minggu depan kita udah kuis ya, teman-teman. Jadi, teman-teman udah harus mempersiapkan diri nih, perangkat, kayak gitu. Internet juga jangan lupa. Software, dan tentu kayak tadi tuh jangan sampai kejadian lagi, karena wah sayang banget kalau misalnya prakteknya sampai karena kebongkar. per masing-masing yang kita kerjain tadi tuh ada skornya, teman-teman. Jadi nggak cuma kayak kita nilai langsung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, enggak, tapi per masing-masing bagiannya tuh ada skornya gitu. Jadi jangan sampai kalau ada yang miss kan agak sayang juga sih gitu. Iya, betul. Mungkin bisa dieksplor aja kali ya, Tas. Iya. Kalau nunggu jawaban. Aku sih mikirnya explore sih, soalnya kalau bikin ngerjain lagi kan mungkin gitu-gitu aja kan, karena visualisasi kan tinggal masuk-masukin aja. Mungkin kita bisa explore yang transform, terus kayak visualisasi-visualisasi yang lain, terus kayak format yang ada di visualisasinya gitu-gitu sih. Oh iya, mau ingetin teman-teman, kalau misalkan kalian bikin page 2, itu kan page size-nya tuh dia berubah, teman-teman, balik lagi. Nanti di page 2 jangan lupa diatur lagi ya page size-nya gitu. Kalau misalkan ukurannya bukan yang 16:9. Kalau 16:9 kan emang ukuran otomatisnya mereka ya. Tapi kalau misalkan kayak letter atau apa gitu, itu jangan lupa diganti lagi di page 2-nya. Gitu. Udah sih. Kita mau coba gimana nih, teman-teman? Jangan diem-diem aja dong. Kalau diem, bingung kita. Enaknya gimana kalian? Nggak ada suaranya, Audi. Audi, mic-nya kebuka tapi nggak ada suaranya tadi. Boleh ya? Oke, boleh. Boleh apa nih?
Gimana guys? Aduh, diem-diem banget. Udah capek ya pertemuan terakhir ya. Udah hawanya udah pengen libur lagi. Aduh. Ya udah deh Tas, Gimana teman-teman? bisa dieksplor aja lagi Tas. Nungguin Ya, jawaban kita coba explore aja kelamaan. ya teman-teman sambil belajar. Jadi kita di sini coba-coba aja. Sebenarnya nggak ada jawabannya, cuman kita coba-cobain aja. Mm-mm. Nah, coba ke itu Nel yang visualization dulu. Yang Visualisasi format itu kan ada kayak macam-macam tuh. format tar. Ya. Nah, kalau page information itu kalau kita klik itu teman-teman bisa ganti kan nama-namanya gitu kan. Terus kayak Q&A-nya itu jangan lupa kalau ada Q&A itu di on-in ya, kalau nggak ada ya di off-in. Gitu. Terus page size-nya kayak biasa, page background-nya. Karena kan kita nggak tahu ya teman-teman yang bikin soal kan asdosnya banyak. Takutnya mereka nyempilin detail-detail kayak gini, jadi aku juga nggak tahu. Jadi kita jaga-jaga aja buat review-review singkat. Nah itu color-nya juga kita bisa ganti warna. Berubah gak? Oh enggak saya ini. Tar dulu. Oh, enggak. Tar. Nah, man. Nah, Nah itu warnanya ketutupan sama visualisasi kita ya guys, makanya nggak kelihatan gitu. Terus visualisasi kita juga bisa kita atur juga, misalkan kita klik nih yang lain kali ya, yang nah line ini. chart, terus kita ke format. Nah itu kita bisa atur-atur juga tuh kayak generalnya. Oke. Oh ya tadi yang komen data Power BI-nya di mana? Ada di files ya, data Mm-mm. itunya Power BI-nya, aplikasinya Cornell udah taruh di file. Nah ini general kayak Enggak gitu. pengen download. Mm-mm. Ya intinya sih sama aja. Pokoknya kalian bisa Iya, pakai teman-teman logika lah. main-mainin aja sih. Di sini yang dibutuhin bukan benar atau salahnya sih. Kita nggak nilai benar atau salahnya. Kita nilai dari kreativitas kalian aja pokoknya. Jadi ya Iya. ya udahlah. Tenang aja Paling kok yang mau. riskan transform sih, teman-teman. Kita ke transform aja kali ya. Oke. Kalau nanti misalkan di report atau di visualisasinya dimain-mainin, teman-teman explore sendiri ya, coba cari-cari aja. Kayak warna-warnain, edit-editnya itu ada di yang tadi aku bilang, ada di format. Gitu. Nah, ini kita mau coba nih. Kalau yang tadi kan Cornell udah coba di transform, terus kayak add column gitu kan. Coba kita ke transform lagi. Misalkan kita mau apa ya? Itu nih, teman misalkan kan kadang data ada yang apa sih namanya nggak ada kepalanya gitu headernya. Nah ternyata headernya tuh turun tuh di baris pertama di yang governance Kanada, Carretera, terus atau governance Kanada dan yang lain-lain yang ada di row 1. Nah caranya supaya jadiin row 1 jadi header tuh teman-teman klik yang di transforms, terus ada yang di kiri pojok kiri itu pojok kiri atas. Pojok kiri atas ada tulisannya use first row as header. Ntar dia bakalan naik. Klik aja nggak apa-apa. Nggak berubah ya? Nggak berubah kok di sini. Jadi nanti data pertamanya Oh jadi ya, headernya. baru berubah kayak itu deh sinyal. Oh, ya udah Akhirnya Bang. berubah ya teman-teman. Nanti data pertama kalian yang ada di baris pertama, dia akan naik jadi header. Nah, misalkan nih kalian ngerasa, aduh ternyata ngerjainnya pas transform salah nih. Nah, itu yang ada di applied steps itu, kan ada gambar silang. Teman-teman tinggal silang aja. Jadi dia akan kembali ke data yang sebelumnya. Berarti kita tinggal silang yang change type to sama yang promote headers. Kan tadi kita udah naikin headernya. Itu kita silang.
Nah, makanya dia akan balik lagi ke yang tampilan sebelumnya. Terus kita bisa lihat apalagi nih, ada transpose. Transpose kan bisa jadiin si baris jadi kolom. Tuh. Misalkan datanya ada yang kebalik nih. Harusnya dia barisnya tuh jadi kolom gitu. Teman-teman bisa klik transpose yang ada di pojok kiri juga. Jadi nanti terbalik gitu. Nah, kayak gini. Misalkan datanya kayak gini nih, teman-teman kan berantakan. Nah, itu teman-teman tinggal transpose aja atau reverse gitu. Nanti dia balik lagi gitu. Terus kita coba apa lagi ya? Kita coba Nel, Bentar. yang mungkin mirip-mirip. Bentar. Saya coba-coba dulu. Oke. Oke. Plan, misalnya data tanggal lahir gitu. Nah, kita pengen tahu nih, berapa umur orang itu misalnya. Misalnya nih, orang itu lahir pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Kita pengen tahu nih, sampai hari ini, sampai detik ini, dia itu umurnya sekarang berapa. Nah, biasanya umur itu kalau di Power BI dalam bentuk hari, secara defaultnya. Nah, maka sebab itu, teman-teman kalau misalnya nanti di ujian dapat datanya adalah data umur, data tanggal lahir, kalau disuruh buat umur, maka datanya itu kayak tadi, kayak kalian buat month name, week of year, day of year. Nah, teman-teman bisa klik that. Nah, terus tergantung di soalnya nih, teman-teman pengennya itu datanya dihilangin, data awal dihilangin atau enggak sih? Kalau misalnya pengen dihilangin, ya berarti teman-teman klik transform aja nih. Misalnya saya contoh pakai transform, karena saya pengen ngilangin data date misalnya. Nah, saya klik transform. Nah, di sini, di date itu, saya klik date, lalu ada age. Karena kita pengen tahu umur orang itu sekarang itu berapa hari sih. Nah, kita bisa klik age. Nah, nanti secara otomatis data yang harusnya tadi 1 Januari tahun sekian itu nanti akan berubah format dengan sendirinya. Sehingga hasilnya adalah orang tersebut usianya misalnya 2710 hari dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau misalnya kalian nggak ngerti pakai hari, pengen gantinya itu ke bulan atau tahun, itu teman-teman sebenarnya bisa ngubahnya itu pakai duration di sini. Nah, jadi durationnya itu berapa? Pengen diubah kemana? Misalnya dalam bentuk total tahun, maka teman-teman bisa ubah menjadi total tahun. Jadi sekarang usianya 7 tahun, ini usianya 6 tahun, ini usianya 6 tahun, dan lain sebagainya. Nah, oke. Kayaknya itu doang sih kayaknya yang penting-penting. Sisanya juga kayaknya cuma itu doang transform. Iya, kurang lebih sih transform kayak gitu ya teman-teman. Paling nambahin kolom, match column. Terus, oh ini teman-teman. Kalau misalkan ada yang kosong datanya, kan kadang suka ada data yang nggak kebaca tuh yang 00000 itu. Nah, teman-teman mau ngikutin misalkan atasnya atau mau ngikutin bawahnya nih. Data yang mana ya? Kayak data yang pernah aku isi tuh, ini ada di video. Nah, itu teman-teman tinggal isi yang any column, terus pilih yang civil. Nah, nanti kalian milih tuh, maunya ngikutin yang ada di atas atau yang di bawah. Gitu. Nanti dia akan ngikut mau patch down. Ya, mau ngikut yang di atas, up apa down gitu. Kalau dia ngikut down, berarti nanti misalkan yang di nomor 1 governance. Terus seharusnya kan governance misalkan 1 sampai 10. Tapi karena 2 sampai 10-nya itu tulisannya 00000, itu teman-teman bisa tinggal klik itu aja, fill. Jadi teman-teman klik segmentation, terus teman-teman pilih fill, terus fill yang down. Ntar si governance dari nomor 1 sampai 10 keisi semua jadi governance gitu. Nggak ada data kosongnya jadi 000 gitu. Paling itu aja sih. Apalagi ya? Sebenarnya udah sih kalau itu sih. Udah kali ya.
Udah deh, Iya. kalau udah kita absen dulu dah. Bentar. Ganti dulu. Kak, Yo, saya udah bisa buat manage. iya tadi udah saya Oke, download berarti ulang. Gimana Terus akhirnya caranya, Audi? saya download ulang, habis itu pas saya coba lagi udah bisa lagi. oh Udah berarti nyambung benar di akhirnya. apps. Oke. Oke, Iya. di apps-nya berarti. Oke. Terus yang satu lagi, perasaan masih ada yang satu lagi itu udah bisa? Bisa, Siapa Kak. tadi ya? Oh, bisa juga. Oke, bagus deh. Oke, berarti saya udah nilai dari teman-teman kalian semuanya udah siap Power BI-nya. Jadi ya udah sih. Oke, sekarang kita mau absen dulu. Bentar. Karena sekarang pertemuan terakhir, jadi saya minta teman-teman buat on cam karena jujur saya nggak tahu muka teman-teman tuh kayak gimana dari saya ngajar pertama sampai sekarang. Saya nggak tahu tampang kalian kayak gimana. Kalau misalnya nanti semester depan kita mau mulai offline, itu tampang kalian kayak gimana, tampang kita kayak gimana ya. Jadi kayak nggak mengenal gitu. Jadi teman-teman bisa on cam, saya juga on cam, tasnya juga on cam. Saya akan on cam, mana ya on cam ya? Nah, Yang di absen langsung on cam ya, guys. atau on cam aja semuanya juga nggak apa-apa kok. Oh iya, ntar kita pakai apa sih galeri. Iya. Nih, saya sudah on cam. Duh, ini banget. Ntar saya arahin ke sana dah. Ada. Enaknya. Oke, teman-teman bisa on cam? Widih, Audi lagi di mana? Audi lagi di halte. Oke. Maaf ya, guys. Aku receh. Oke, tar dulu. Kita open. Baru 3 orang yang on cam. Ayo dong. Bentar ya. Oke, kita sambil mulai ngabsen aja deh dulu. Ntar videonya. Oke, kita mulai. Muhammad Fajri Al-Hakam. Ya, mana orangnya? Hadir, Kak. Mana muka? Nggak ada mukanya nih. Oh, oke, udah di sini ada. Oh iya, ada. Oke, Angga Parwandaru. Hadir, Kak. Ntar, mana mukamu belum bisa ngelihat. Angga, oke, udah. Asriel. Jangan off-cam dulu ya, nanti di dulu. Asriel, udah? Ya, hadir. Oke. Sharon. Hadir, Kak. Ntar. Oke, kelihatan. Gabriela. Hadir, Kak. Nanti saya lihat dulu. Ntar. Saya nggak on cam, Kak, karena webcam saya lagi bermasalah. Oh, oke. Sip. Oke, Kak. Jeremy. Hadir, Kak. Oke. Audi. Hadir, Kak. Sip. Rias. Hadir, Kak. Ntar, nggak kelihatan mukamu. Oke, sip. Muhammad Salman. Hadir, Kak. Oke. Anita Yanti. Hadir, Kak. Bentar dulu, saya ngeliat dulu mukanya yang mana ya. Belum kelihatan di sini Anita Yanti. Tapi saya udah on cam, Kak. Mana coba? Enggak, saya belum kelihatan, serius. Bentar. Anita. Bisa ulang lagi? Coba ngomong-ngomong. Coba nggak kelihatan di sini. Anita, kameranya kayak kedip nyala gitu. Apa sih kedip nyala? Iya. Oh, oke. Yang penting hadir deh. Oke deh, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Muhammad Fikrul. Hadir, Kak. Oke, sudah ada Isabella Tetania. Tasnya coba dicek di itunya ada nggak? Ada. Isabella Tetania 1, Isabella Tetania 2, Isabella Tetania 3. Oke, nggak ada. Safan? Ada, Kak. Ada, Oh, Kak. ada. Ada, Nel. Aduh. Safan? Baru kelihatan. Isabella ada. Hadir, Kak. Oke, mana ntar dulu. Belum kelihatan mukanya. Kamu on cam nggak? Bentar, Kak, saya mau pindahin ke laptop dulu.
Saya ini di HP soalnya. Kenapa, Kak? Ya, HP juga nggak apa-apa, cuma pengen lihat tampang kamu kayak gimana. Kameranya bermasalah, Kak. Ya udahlah. Oke, sambil lanjut aja lah. Feby Nida. Hadir, Kak. Bentar. Feby Nida. Oke, ada. Siapa lagi ya? Bentar. Habis Feby Nida. Isabella Gwendelin. Hadir, Kak. Oke. Aulia Dwi Hardiasti. Hadir, Kak. Bentar. Oh iya, udah ada. Febrina Fitriani. Hadir, Kak. Oke. Bagus Cahya Ramadan. Hadir, Kak. Oke. Putri Dwiana Salsabila. Hadir, Kak. Oke. Alisa Alma Aurani. Hadir, Kak. Oke. Dinda Julita Ningtyas. Hadir, Kak. Oke. Dea Rahma. Hadir, Kak. Sip. Deltania Immanuela. Hadir, Kak. Oke. Disi Adistia Hadir, Kirani. Kak. Oke. Disi Adistia Kirani. Hadir, Kak. Oke. Dena Safira. Kak Dena Safira. Dena. Suaranya nggak kedengeran, Ada. Dena. Ada. Dena ada suaranya. Oh, udah itu. Oke. Ntar saya lihat dulu tampangnya. Oh iya, udah. Siapa lagi ya di sini? Eristiana. Hadir, Kak. Oke. Tasya Amelia. Hadir, Kak. Oke. Noviatul Usroh. Hadir, Kak. Oke. Igusti Ahyu Mahkia Gita Mahaswari. Hadir, Kak. Oke. Asahra Amena Kalista. Hadir, Kak. Sip. Alda Rizky Milanti. Hadir, Kak. Oke. Dina Ananda. Hadir, Kak. Syifa Amalia. Hadir, Kak. Siap. Indah Nursari. Hadir, Kak. Oke. Muhammad Anas Al-Ayubi. Nggak ada di meet now, Nel. Oke, nggak ada. Nurul Fikria. Kak. Oke. Bayu Andika. Ada Tas? Bayu Andika? Nggak ada, Nel. Oh, nggak ada. Muhammad Alif? Nggak ada. Arum Dwi Suryani? Hadir, Kak. Ntar, belum kelihatan mukamu. Kamu on cam nggak? Oh, ada nih dia. Oke, Arum. Jessica Herdiana? Hadir, Kak. Ya, oke. Dea Cecilia? Hadir, Kak. Oke. Tasya Mega Putri? Tasya Mega Putri ada di meet now tapi nggak ada suaranya. Oke. Tasya 1, Tasya Mega 2, Tasya Mega 3. Oke. Muhammad Kevin? Hadir, Kak. Oke. Anisatri Astuti? Hadir, Kak. Oke. Firnita Septiana? Hadir, Kak. Bentar, kamu on cam nggak? Nggak kelihatan kamu. Firnita. Mana Firnita? Belum ada sih, Nel, di ininya on cam. Belum ada ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Aku udah on cam, Kak. Nah, mana? Coba ngomong dulu.
Ada Nel, pakai baju Kak. merah ya? Baju merah. Iya. Merah apa pink? Oh iya, oke. Dan yang terakhir Selfie Ismiati. Iya, Kak. Bentar, mana? Kamu udah on cam belum? Selfie Ismiati. Nah, sambil menunggu Selfie, ada yang belum dipanggil? Oke, saya ulang lagi ya. Yang keabsen itu 1. Yang pertama, Kak, ya. Tasya hadir. Siapa? Tasya hadir tadi. Tasya Mega Putri. Oh, oke ya, saya ulang ya. Yang nggak masuk tuh Muhammad Anas, Bayu Andika, Muhammad Alif. Oke, saya simpan. Oke, selesai. Ntar saya foto dulu ya. Ayo yang tadi, kok dikit lagi. On cam lagi dong guys. Belum juga difoto. Masa cuma berapa nih ya? Hitung Nel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masih dikit. Masih dikit. Masa kita 45 yang on cam cuma berapa Nel? Hitung Nel. 18 sama 15. Berarti berapa ya? Mas Bet ngitung dah. 33 ya? Ya udahlah. Oke, kita tunggu sampai 35 deh. 40 deh, 40. Terus sambil nunggu. Ayo guys, biar cepat istirahat juga. Ya, saya tahu kalian capek kok. Emang anjing pakai iPhone lain. Bentar ya, oke deh, saya foto dah. Oke, terima kasih teman-teman, bisa off cam. Oke, jadi kalau demikian berarti Lab SI untuk semester genap 2021 berarti sudah selesai. Ya, saya ucapkan ya terima kasih atas kerjasamanya dari awal semester sampai akhir semester. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Semoga usaha kalian, mengerjakan tugas, kuis kalian, UTS kalian, UAS kalian, mendapatkan nilai yang terbaik supaya semuanya bisa lulus. Jangan ketemu lagi sama saya, usahakan. Apalagi di matkul yang sama ya, jangan sampai. Terus abis itu apalagi ya, semoga sukses buat kalian. Nah, mungkin Tasya ada yang mau diituin? Ada yang mau di Sama guys, mungkin ya kelas Lab SI kita kan udah selesai sampai sini. Berharapnya sih setiap ilmu yang udah di-share ke kalian gitu ya, gak kalian lupain gitu aja, tapi bisa ya jadi ilmu gitu, jadi nilai plus buat di diri kalian masing-masing. Khususnya kan kalian mau kuis, mau ujian ya, mau UAS, berharapnya kalian bisa prepare lah lebih jauh lebih baik gitu dari yang sebelumnya gitu. Dan juga mungkin aku dan Cornel sebelumnya punya kesalahan juga mohon dimaafkan karena ini udah pertemuan terakhir kita dan ya berharapnya sama kayak Cornel, jangan sampai ketemu kita lagi di mata kuliah yang sama gitu. Semoga kalian bisa lulus semua ya teman-teman dengan nilai yang baik, dengan nilai yang memuaskan, dan juga berharapnya bisa ketemu offline ya, karena kan tadi ada lihat muka-mukanya tuh beberapa. Siapa tahu kita bisa ketemu offline, terus bisa ya bertegur sapa juga gitu. Gitu sih paling. Jadi ya semoga sukses semuanya. Jangan ketemu lagi. Ingat, jangan ketemu sama Tasya, karena Tasya tuh ngajarnya Lab SI semuanya. Jangan ketemu sama saya juga, karena saya juga ngajar Lab SI, Lab Starter, Lab SIA. Jangan sampai ketemu ya, karena harusnya teman-teman udah pada lulus semuanya. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan berarti kuliah kita udah selesai. Good luck teman-teman semua. Good luck kuisnya, good luck UASnya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga di matkul yang lain juga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Oke, terima kasih semua udah datang. Kita ketemu di live sebelum kuis. Ya, kalau sebelum kuis masih mau nanya, masih boleh ya teman-teman, tapi jangan mepet-mepet gitu. Karena kalian mungkin masih mau review nih, terus ada yang mau ditanyain. Masih boleh ditanyain ya teman-teman. Gitu. Tapi jangan mepet-mepet guys. Dan semangat
buat belajarnya, selamat semangat buat kuisnya. Udah, dadah. Iya, makasih Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Ya, Makasih, makasih Kak. banyak. Makasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Makasih.